245 hadis Abdullah bin Umar tentang apa? Bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu minta izin Rasulullah SAW untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina. Harusnya apa? Malam-malam Mina ya, mabit di Mina, tapi beliau minta izin ke Mekah, masuk ke Mekah lagi karena apa? Untuk memberikan sedekah air minum kepada orang-orang yang haji. Lalu Rasulullah mengizinkan. Kita baca qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, walamma kanat siqayatul hajiji minal qurabil mufaddalah. Ini ya. Manakala memberikan minum kepada jemaah haji itu termasuk pendekatan diri yang diutamakan, li'anha khidmatun li hujjaji baitih wa adiyafih, karena ini adalah pelayanan untuk orang-orang yang haji ke Baitullah, pelayanan untuk para tamu Allah. Rakhasa li ammihil Abbas, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada paman beliau Al-Abbas, likaunihi qa'iman alaiha, karena memang Al-Abbas itu yang mengurusi masalah siqayah. Apakah di sini istilah li ammiha kepada pamannya ini yang menjadi tolak ukur, ataukah ini memang tugasnya dikasih keringanan karena itu tugasnya, bukan masalah ini paman saya atau bukan. Bukan masalah nepotisme di sini. Oh, kalau keluarga diutamakan, kalau enggak, bukan. Tapi masalah memang itu tugas dia, dan itu adalah apa? Turun temurun. Memang ini adalah apa? Keutamaan yang diberikan kepada apa? Keluarga Al-Muttalib, keluarga Abdul Muttalib untuk mengurusi siqayah. Dan ini dengan pemahaman seperti ini kita mampu membantah apa? Syubhatnya pemimpin Ikhwanul Muslimin, yaitu Sayyid Qutb, yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ini nepotisme, dia mengutamakan keluarga. Dia banyak memilih orang-orang Bani Umayyah untuk apa? Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf, dan mereka adalah Bani Umayyah, untuk jadi apa? Komandan di sini, untuk jadi amir di situ, jadi gubernur di sini, untuk jadi pengurus harta di situ, dan seterusnya. Padahal yang jadi masalah bukan itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi di dalam apa? Kitab beliau Al-Awasim. Kenapa? Bahkan sebelum Utsman bin Affan, yaitu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar, mereka banyak mempekerjakan Bani Abdi Manaf, dan mereka adalah Bani Umayyah. Kenapa? Karena Bani Abdi Manaf, bukan, yaitu Bani Abdi Syams. Iya, Bani Umayyah adalah apa? Dari keturunan Bani Abdi Syams, bukan Bani siapa tadi? Abdi Manaf, salah. Bani Abdi Syams. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang turun temurun memang punya keahlian dalam masalah kepemimpinan. Sementara apa? Disuruh untuk meletakkan amanah sesuai kepada apa? Keahliannya. Jadi bukan masalah ini keluarga saya atau bukan, tapi ini adalah apa? Adalah memang semuanya harus diletakkan pada tempatnya. Jadi walaupun ini keluarga saya sendiri, kalau memang dia adalah pandai dalam masalah itu, dia berhak untuk mendapatkan. Nggak perlu kita, nanti orang buruk sangka. Bukan masalah buruk sangka atau enggak, tapi apa? Ini amanah besar, harus diletakkan tepat pada tempatnya. Karena kalaupun kita letakkan kepada orang lain karena kita malu, tetap ada pihak yang lain lagi yang akan buruk sangka sama kita. Maka apa? Istiqomah di atas syariat, istiqomah di atas maslahat yang lebih besar, dan tidak peduli dengan apa? Buruk sangka orang yang buruk sangka. Tayyib. Nah, seperti itu pula Rasulullah SAW, beliau mengizinkan Al-Abbas bukan karena beliau sebagai paman, bukan karena Abbas sebagai paman, tapi karena memang ini sudah jadi tugas beliau turun temurun. Masalah apa? Masalah siqayatul hajj. Bitarkil mabiti bimina, mengizinkan beliau untuk tidak bermalam di Mina. Liyaquma bisaqil hujjaj, untuk apa? Mengurusi pemberian air minum kepada orang-orang yang haji. Mimma dalla ala anna ghairahu mimman la ya'malu mithla amalihi laisa lahu hadhihi rukhsah. Minnya adalah min sababiyah. Ini menunjukkan bahwasanya yang selain beliau dari kalangan orang yang tidak beramal semacam amalan beliau ini, yaitu Al-Abbas, dia tidak memiliki keringanan tadi. Baik. Yaitu apa? Yang selain Rasul, yang selain Al-Abbas, dia harus apa? Dia harus tetap tinggal di Mina. Karena apa? Dia orang yang haji harus apa? Bermalam di Mina. Tidak ada keringanan di sini. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula wujubul mabiti bi Mina layaliya ayyamit tasyriq. Wajibnya bermalam di Mina pada malam-malam di hari-hari tasyrik. Malam 11, malam 12, malam 13. As-saniyah al-muradu bil mabit al-iqamatu bi Mina aksaral lail. Ini alal khilaf. Tapi yang dipilih oleh beliau bagus. Yang dimaksudkan dengan bermalam adalah tinggal di Mina
di mayoritas malamnya. Jangan hanya 1 menit 2 menit, tapi apa? Mungkin apa? Kita usahakan 6 jam atau yang semacam itu. Tayyib. As-salisah ar-rukhsatu fi tarkil mabiti li suqatil hajj. Yaitu ada keringanan untuk tidak bermalam di Mina untuk orang-orang suqah, orang-orang yang memberikan air minum kepada orang yang haji. Wa ulhiqu bihim ar-ru'ah. Digabungkan kepada mereka adalah para penggembala. Penggembala yang mana ini? Yaitu yang menggembala binatang-binatang hadiyu yang memang apa? Belum disembelih. Ada yang orang sudah menyembelih tanggal 10, ada yang nanti saya cari waktu yang longgarnya adalah tanggal 13. Sementara apa? Para penggembala mereka ada tugas untuk menggembala. Demikian pula penggembala yang datang dari apa? Dipekerjakan oleh pemerintah. Mereka dapat keringanan untuk tidak bermalam di Mina. Tapi apa? Bermalamnya di mana? Menemani kambing-kambingnya atau unta atau lembunya di padang rumput. Kalau memang padang rumputnya bukan di Mina. Kalau di Mina alhamdulillah dekat. Pagi sekalian langsung disembelih. Tapi misalkan tidak, maka itu boleh sebagaimana dalam hadis yang lain. Wa ba'duhum alhaqa aidan ashabal hajatid daruriyah. Sebagian ulama juga menggabungkan kepada keringanan tadi orang-orang yang memiliki hajat yang sampai tingkat kecemasan, darurah. Darurah ini perkaranya lain. Tahu-tahu apa? Sakit harus masuk ke apa istilahnya ICU, masuk ruang gawat darurat. Nah, ini lain keadaan. Namanya darurah. Kaman lahu malun yakhafu dhaya'ah. Seperti apa? Orang yang memiliki harta dan dia khawatir harta itu hilang, terutama harta yang apa itu yang susah untuk dipindahkan. Kalau sekedar uang kertas atau yang semacam itu tentunya mudah dibawa. Ini misalkan memang kebetulan ada harta yang susah untuk dipindahkan, sementara hartanya itu tidak sedang di Mina. Thayyib. Au marid, atau dia orang yang sakit, laisa indahu man yumarridu. Sementara itu tidak ada orang yang mengurusi dia. Berarti apa? Ada orang yang ditugaskan untuk mengurusi, maka dia boleh untuk tidak bermalam di Mina, karena ini adalah fardu kifayah, harus ada yang mengurusi. Baik. Kalau luqata sekedar apa barang duniawi kecil aja tetap apa? Tetap harus dipelihara, walaupun mungkin bukan tugas kita. Kalau di dua tanah suci, petugas khusus intinya adalah apa? Harta itu tidak boleh disia-siakan. Apalagi ini adalah nyawa mukmin yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Harus ada yang mengurusi orang sakit ini, saudara kita. Maka yang keempat, maka alaihi ahlu Makkah fi jahiliyatihim, yaitu kebiasaan orang-orang Mekah di masa jahiliyah mereka, min ikramil hujjat, yaitu apa? Memuliakan orang-orang yang haji. Ini adat yang bagus. Jadi tidak semua adat jahiliyah itu apa? Ditinggalkan, tapi yang disetujui oleh syariat maka dikerjakan. Nah, dari sini kita apa? Mampu untuk membantah. Insya Allah mampu dari berbagai sisi, tapi diantaranya adalah dari sisi ini. Membantah apa? Sebagian para duat mumayyi'un yang mengatakan masalah jenggot, ini jahiliyah juga mereka pelihara jenggot. Kita disuruh untuk apa? Tidak ikut jahiliyah. Berarti nggak apa-apa kita cukur jenggot. Demikian pula orang-orang yang melarang apa itu pakai jubah, pakai surban. Jahiliyah mereka pakai gini. Nggak perlu kita ikut jahiliyah. Kita katakan masalahnya bukan jahiliyah atau tidak, tapi amalan-amalan yang disetujui oleh syariat, maka dia jadi amalan yang syar'i. Orang jahiliyah banyak yang memuliakan tamu. Apakah nggak usah memuliakan tamu lah, biar nggak sama dengan jahiliyah? Ini keliru tentunya. Jadi yang dilihat bukan semata-mata orang jahil mengerjakan itu atau tidak, orang Yahudi Nasara mengerjakan itu atau tidak. Banyak pendeta juga yang punya jenggot, bahkan Sinterklas punya jenggot. Kita jangan punya jenggot. Bukan itu. Syariat menyuruh apa? Selesai. Baik. Kalau syariat nggak menyuruh, nggak melarang, baru membahas masalah mukhalafatul kufar. Baik. Kemudian apa? Wal qiyami bi khidmatihim, yaitu menjalankan pelayanan untuk orang-orang yang haji. Wa tashili umurihim, memudahkan urusan orang haji. Ini apa? Kebaikan-kebaikan jahiliyah. Makanya Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abi Hurairah, dan ini sahih. Saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kata para ulama, kenapa Rasul mengatakan menyempurnakan? Karena zaman jahiliyah banyak akhlak-akhlak mulia juga. Maka akhlak yang mulia itu disempurnakan, bukan untuk ditinggalkan. Yang tidak mulia itu yang ditinggalkan, diganti dengan yang mulia. Jadi tidak semua adat jahiliyah itu buruk kemudian ditinggalkan. Yang bagus-bagus dan syariat setuju, maka apa? Itu jadi syariat juga. Wa ya'tabiruna hadza minal mafakhiril jalilah.
Orang-orang jahiliyah dulu memandang amalan seperti ini termasuk kebanggaan yang agung, dan itu layak untuk dibanggakan. Karena apa? Memang ini amalan mulia, memuliakan para tamu-tamu Allah. Faja'al Islamu fazada min ikramihim. Maka kemudian datang Islam dan menambahkan pemuliaan mereka. Fa'asa an nahtadhiya min hadhil adab. Maka semoga kita mampu untuk apa itu nahtadhiya, kita berjalan dengan adab-adab ini. Wa nuqaddima li dhuyufir rahmani ma yakunu fid dunya dzikran hasana. Kita menyerahkan, memberikan kepada para tamu ar-Rahman itu sesuatu yang di dunia ini menjadi penyebutan yang bagus. Makanya baik yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Setelah apa itu? Setelah membeli apa itu? Burj Sa'ah yang sangat mahal itu. Apa itu? Menara jam itu tertulis di situ apa? Wakaf. Wakaf lillahi ta'ala. Ini bagus, amal soleh, memuliakan para tamu Allah dan seterusnya. Sebagiannya atau setengahnya dan seterusnya itu, atau semuanya, terserah. Ini adalah apa? Penyebutan yang baik. Walil akhirati dzukhran thayyiba, dan di akhirat dia ini menjadi apa? Simpanan yang bagus, pahala yang terus mengalir selama apa? Selama kebaikan tadi itu dimanfaatkan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tentang pemerintahan Utsman, adakah ada banyak beza dengan pemerintahan Umar dari segi orang-orang yang dilantik? Kalau dijelaskan oleh Muhibbuddin Al-Khatib juga, dan juga dijelaskan oleh Ibnul Arabi, tidak banyak perubahan. Cuma apa? Tentunya yang meninggal ditukar. Ada sebagian apa? Para sahabat yang jadi umaroknya Umar, mereka meninggal, maka diganti. Tapi kebanyakannya adalah dari apa? Dari kabilah-kabilah tadi, kabilah Bani Abdis Syams. Karena memang mereka adalah terkenal sebagai umarok. Makanya apa? Umar sendiri apa? Beliau menetapkan apa? Muawiyah sebagai umarok di Syam. Nah, setelah Umar meninggal, maka apa? Utsman ibnu Affan menetapkan, nggak apa-apa, lanjutkan. Makanya selama kurang lebih berapa itu? 20 tahun beliau apa? Jadi umarok di masa-masa itu. Sampai apa? Kemudian setelah khilafah nubuwah selesai, kemudian Al-Hasan selama kurang lebih 5 bulan beberapa ditambah dengan sekitar beberapa minggu itu, kemudian beliau menyerahkan kepada Muawiyah, dan Muawiyah jadi khalifah. Disebutkan dalam biografinya selama berapa? Kurang lebih 20 tahun beliau itu jadi amir. Silih berganti dari apa? Para penguasa-penguasa yang ada. Menunjukkan apa? Utsman tidak banyak merubah, kecuali ketika apa? Ada yang meninggal atau kekuasaan semakin meluas, perlu ada apa? Amir-amir baru. Tapi rata-rata dari tokoh-tokoh itu juga. Wallahu a'lam.